Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di kuliah analisis algoritma atau strategi algoritma ya, teman-teman ya. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pemrograman dinamis atau dynamic programming bagian 2, teman-teman. Kemudian nanti akan kita lanjutkan metode algoritma branch and bound ya, teman-teman ya. Nah, kemarin yang kita bahas itu adalah algoritma untuk mencari lintasan terpendek atau traveling salesman problem atau shorter path ya, menggunakan metode dynamic programming secara rekursif, teman-teman. Nah, bagaimana sekarang kalau misalkan menggunakan metode perulangan? Nah, sebenarnya yang akan kita bahas ini nanti juga bisa dilakukan dengan metode rekursif karena fungsinya memanggil fungsi yang sama, yaitu cost yang sekarang ditambahkan dengan cost yang mendatang, karena kita menggunakan backward sehingga cost yang sekarang itu ditambahkan cost yang mendatang. Nah, tapi pemanggilan fungsi itu juga bisa dilakukan secara iteratif ya, tidak menggunakan rekursif. Nah, untuk lebih jelasnya, maka setiap tahap dari pemanggilan fungsinya itu kita gunakan tabel seperti yang penjelasan dynamic programming sebelumnya ya. Kalau kemarin khusus untuk TSP atau lintasan terpendek itu menggunakan pendekatan node ya, atau simpul-simpul bercabang yang intinya kita memanggil fungsi, kemudian fungsi itu memanggil fungsi sampai dengan ditemukan fungsi yang paling akhir sehingga bisa mendapatkan hasil cost atau jarak yang paling kecil, dan itu adalah secara rekursif. Dan rekursif itu kalau kita uraikan secara perulangan, kita bisa menggunakan tabel-tabel ya, nanti kompleksitasnya hanya sebesar n pangkat 3, sedangkan kalau menggunakan rekursif kemarin adalah n kali 2 pangkat n ya. Namun teman-teman, setidaknya dengan dynamic programming itu lebih memperpendek kompleksitas atau lebih mengecilkan kompleksitasnya dibandingkan dengan brute force. Brute force itu kan dummy, semua kemungkinan polanya dicoba ya, seperti ini. Misalkan ada 4 kota, nah kemungkinan semua penjelajahannya itu menggunakan permutasi. Permutasi itu kalau dijabarkan semuanya maka akan terbentuk n faktorial atau sebanyak Hamilton circuit atau sirkuit dari start sampai kembalinya itu kita sebut Hamilton circuit ya. Nah, itu kalau menggunakan brute force mencoba semua kemungkinannya itu adalah n faktorial. Ini pernah disinggung di pertemuan sebelumnya ya, kalau tidak salah sebelum UTS ya, teman-teman. Sebelum UTS kalau tidak salah di algoritma rekursif atau divide and conquer ya, teman-teman ya. Nah, dengan dynamic programming pemanggilan fungsi tadi cost sekarang ditambah dengan fungsi cost minimal di node yang mendatang ya, teman-teman ya. Ini terjadi perubahan atau pengurangan kompleksitas dari tadi ya, yang menggunakan brute force itu n faktorial, kemudian menggunakan dynamic programming itu adalah, saya besarkan aja ini ya, tadi menggunakan brute force itu semua permutasi, pola permutasinya dimunculkan itu adalah n faktorial. Kalau menggunakan dynamic programming itu kompleksitasnya dari n faktorial berkurang menjadi n kuadrat kali 2 pangkat n ya. Ya, kalau jadi ada beberapa versi. Ini versi kompleksitas untuk TSP dengan dynamic programmingnya adalah n kuadrat kali 2n. Kalau yang lainnya kemarin yang kita bahas itu saya juga bersumber dari ini ya, kuliah di luar ya, sebuah video kuliah di luar, itu dia menemukan kompleksitas dari TSP menggunakan dynamic programming itu adalah n-1 kali 2 pangkat n-1 ya, setidaknya O nya adalah n kali 2 pangkat n ya. Tentu saja dari n faktorial ke sini ke n kuadrat kali 2 pangkat n itu terjadi pengurangan, atau ini lebih kecil ya daripada n faktorial. Nah, buktinya apa, teman-teman? Kalau misalkan n nya itu bertambah ya, seiring dengan bertambahnya n, yang n faktorial ini misalkan n nya dari 1 sampai berubah jadi 6, untuk n faktorial ini masih lebih kecil daripada n kuadrat kali 2 pangkat n. Namun untuk n yang besar, ya, misalkan ini ya, n nya 17. Nah, n faktorial ini sudah besar sekali ya, digitnya banyak, sedangkan
untuk N sama dengan 17, N kuadrat kali 2 pangkat N ini hanya berapa? 1, 2 ya, hanya 8 digit teman-teman. Jadi tentu saja N kuadrat kali 2 pangkat N ini dengan dynamic programming lebih efisien, lebih ringan ya. Prosesnya tidak sebanyak brute force. Nah teman-teman, kalau misalkan ada semacam program itu ya, brute force attack untuk membobol password, itu sebenarnya ya menggunakan cara kombinasi semua permutasinya itu, tapi itu waktunya lama sekali teman-teman. Dia mencari kombinasi yang mungkin untuk sebuah password itu bisa ditemukan ya, tapi untungnya di sistem keamanan kita, misalkan di ATM itu, kalau ada percobaan menggunakan PIN ya sampai 3 kali gagal, maka akan diblokir oleh sistem dari ATM-nya ya, sehingga pembobol tidak akan berkesempatan untuk mencoba secara brute force sampai tuntas ya. Padahal brute force itu sendiri ya metodenya kompleksitasnya sangat tinggi dan memerlukan waktu yang lama sekali. Nah, baru 3 kali percobaan sudah di stop ya, sudah diblokir sehingga aman. Dan sampai sekarang ini masih ada ya brute force attack untuk membobol password ya dengan metode brute force. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan dynamic programming menggunakan penjabaran per tabel ya. Di sini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa pemrograman dinamis untuk pencarian lintasan terpendek itu bisa menggunakan juga metode iteratif, tidak bentuk rekursif saja seperti kemarin. Nah ini soalnya ya. Oke, kita langsung saja. Intinya kita mencari rute terpendek dari A sampai dengan J menggunakan pemrograman dinamis teman-teman. Nah ini kita sebut saja dari A ini ya. Kolom A ini adalah stage 1, kemudian deretan kota kedua setelah A itu adalah stage 2 ya. Ada kota B, kota C, kota D. Kemudian deretan kota berikutnya stage 3, ada kota E, F, dan G. Kemudian ini adalah stage 4, H dan I, ini adalah stage 5. Stage 5 ini terakhir ya. Bisa saja kita sebut sebagai terminal lah, bukan stage lagi, tapi ini adalah tujuan terakhirnya. Sehingga nanti yang kita analisis menggunakan dynamic programming itu dari stage 4 ya. Stage 4 memperhatikan tujuan selanjutnya yaitu ini J. Oke, di sini dari gambar ini semua simpul saling terhubung ya. A ke kota B, ke kota C, ke kota D ya. Maksudnya kota dari adjacency stage ya, stage yang bersebelahan itu berhubungan teman-teman. Jadi stage 1 dengan stage 2 itu berhubungan semua, stage 2 dengan stage 3 semua kotanya saling berhubungan, stage 3 dengan stage 4 itu berhubungan semuanya ya. Ini kita tuliskan, ini A ke B itu jauhnya sebanyak 2 atau cosnya 2, A ke C itu jauhnya 4, A ke D itu jauhnya 3 atau cosnya 3. Kemudian untuk stage 2 itu B ke E ya, B C D, kota asalnya B C D, tujuannya E F G. B ke E ya, kita lihat di sini, B ke E ini 7, B ke F itu 4, kemudian C ke F ini ada, ini 2 ya jaraknya, C ke G itu 4 ya, sama. Kita lihat tinggal dari mana ke mana ya, kita tuliskan di sini. Kemudian untuk stage 3 itu kotanya EFG, tujuannya H dan I. E ke H itu 1, kemudian E ke I itu 4, F ke H itu 6, kemudian G ke I 3, G ke H juga 3. Kemudian stage 4 tujuannya cuma 1 di J, yaitu H ke J dan I ke J ya. Jauhnya H ke J itu 3, I ke J itu 4. Nah, penyelesaiannya teman-teman yang akan kita pelajari nanti adalah penyelesaian secara backward ya. Mengapa? Karena dengan backward ini kita akan lebih mudah menilai atau mendapatkan jauhnya yang sekarang di tahap sekarang dengan nilai kejauhan atau jarak minimum dari tahap mendatang. Nah, walaupun di sini disebutkan tahap mendatang, tapi kan kita menganalisisnya dari tahap terakhir. Kemudian yang kedua kita analisis tahap terakhir min 1. Misalkan tahap terakhirnya 4 ya tadi ya teman-teman. Dari tahap 4 kita menganalisis tahap 3. Cost atau minimum distance di tahap 3 itu berapa ditambah dengan minimum distance dari tahap 4. Kemudian nanti di tahap 2 kita menghitung minimum distance di tahap kedua ditambah dengan minimum distance yang kita peroleh di tahap 3. Sedangkan tahap 3 tadi kita sudah menghitung minimum distance di tahap ketiga ditambah minimum distance atau minimum cost di tahap keempat. Jadi setiap kita sampai tahap terakhir kita mencoba perunutan semacam ini, nanti akan mengakumulasikan
semua biaya ya dari tahap 4 sampai dengan tahap 1, dan semua biaya itu adalah dihitung yang minimumnya. Jadi sebenarnya ini adalah pola rekurrensinya teman-teman. Tapi kalau kita nanti melihat menggunakan tabel ya, karena tabel itu identik dengan array ya, setiap pemrosesannya ini kita bisa menggunakan ya, kompleksitasnya itu tidak sampai n kali 2 pangkat n, tapi n pangkat 3 teman-teman. Jadi dengan iterasi itu lebih ini ya, kadang-kadang lebih mudah daripada rekursif teman-teman, lebih efisien. Tapi ingat ya teman-teman ya, untuk mencapai kondisi optimalnya itu kita selalu menyimpan suatu nilai, sehingga memang tidak bisa dilepaskan bahwa untuk mencari efisiensi dengan pemrograman dinamis ya tetap menggunakan memorization. Dalam hal ini adalah array ya, karena kita nanti akan menggunakan tabel. Nah ini teman-teman, kita merunutnya dari tahap 4 dulu ya, karena tujuan terakhirnya adalah J. Maka di tahap 4 ini kita melibatkan kota yang menuju ke J, yaitu kota H dan kota I. Nah, kota H ke kota J itu F4S-nya atau jarak minimum dari H ke I, yaitu jarak minimum pada tahap 4 itu H ke J itu 3. Kemudian jarak minimum dari I ke J, atau kita sebut saja F4S ya, ini jarak minimum pada stage 4 dari I ke J itu 4. Nah, sekarang kita masuk ke tahap 3 teman-teman. Di tahap 3 ini kotanya adalah kota asalnya EFG, kota tujuannya adalah H dan I. Nah, untuk menghitung ini ya, cost dari E ke H, kita memperhatikan cost dari tahap 4 yang melibatkan H ke J ditambah dengan cost dari E ke H yang sekarang ya, cost dari E ke H yang di tahap 3. Nah, jadi cost dari E ke H di tahap 3 itu adalah 1 ditambah dengan F4 atau cost minimum dari tahap 4 yang melibatkan H itu adalah 3, berarti 1 tambah 3, di sini 4, kita tulis 4. Kemudian cost dari E ke I itu di tahap sekarang ini adalah E ke I itu 4 ya teman-teman ya, 4 ditambah dengan cost yang di tahap 4 ya, yang melibatkan I itu adalah 4 ya, 4 tambah 4, 8. Nah, karena di sini E ke H dan E ke I itu yang paling kecil adalah E ke H, maka yang kita ambil adalah yang 4 ya, sebagai F3S atau cost minimum di tahap 3 ya. Ini terjadi pada tujuan E ke kota H di tahap 3. Kemudian dari F ke H ya, ini juga sama. F ke H ini jaraknya yang sekarang adalah 6, kemudian yang H sebelumnya adalah 3 ya, yang dari H ke J di F4 atau di tahap 4 itu adalah 3, sehingga 6 tambah 3, 9. Kemudian F ke I itu 3, kemudian I ke J, karena di tahap 4 itu I ke J itu 4 ya, sehingga 3 ditambah 7. Sehingga pada tahap ini F ke H dan F ke I itu yang paling kecil adalah F ke I 7, sehingga kita ambil F3S yang melibatkan F3S ya, distance minimum yang melibatkan simbol F itu adalah yang paling kecil adalah 7 dengan tujuan ke I. Nah, ini juga sama dengan cara yang sama ya. Dari sini kemudian kita sudah menemukan F3S atau nilai cost minimum setiap simpul ya, E ke H, E ke I, kemudian F dan G ya. Untuk simbol E, F, G nilai minimumnya di F3S sudah ketemu. Lalu kita hitung di tahap kedua teman-teman. Di stage 2 itu kota asalnya adalah BCD, tujuannya adalah EFG. Nah, kita lihat di sini, kita tinggal mencari cost yang sekarang di tahap 2 ditambah dengan F3 SX3 ya, F3 SX3-nya. Nah, B ke E ini 7 ditambah dengan F3E berapa tadi? 4 ya, 7 tambah 4, 11, sehingga B ke E kita tulis 11. Kemudian B ke F itu 4, kita tambahkan ya, B ke F itu CSX yang sekarang itu adalah 4, kita tambahkan dengan yang melibatkan simbol 4 di tahap ketiga, yaitu yang minimum adalah 7. 4 tambah 7, 11 juga. Kemudian B ke G itu 6 ya, yang sekarang 6. Kemudian yang melibatkan G paling minimum adalah 6, 6 tambah 6, 12 ya. Sehingga di sini F2S yang melibatkan F2S atau cost minimum di tahap 2 yang melibatkan simbol B, simbol asal, paling kecil adalah F2S-nya 11. 11 itu terjadi pada tujuan dari B ke E dan B ke F. Kita tulis di sini ya teman-teman.
Jadi setiap tahap itu dia menyimpan informasi shortest path yang dikunjungi oleh setiap simpul, ya, berdasarkan perhitungan dari CSX ditambah Fn+1, ya, F sesudahnya. Kemudian C juga sama, C ke E yang sekarang adalah 3, kemudian ditambahkan dengan tahap sebelumnya yang melibatkan E 4, ya. 3 tambah 4 itu 7. Kemudian C ke F yang sekarang itu 4 ditambah yang F sebelumnya itu 7, 4 tambah C ke F, ya, 7. Oh maaf, C ke F itu 2 teman-teman, ya, 2, kemudian F3 yang melibatkan simbol F itu adalah 7, 2 tambah 7 itu 9, ya. Kemudian C ke G itu 4, ya. Kemudian pada F3 yang melibatkan simbol G paling kecil adalah 6, ya. Sehingga 4 ditambah C ke G itu 4 tambah 6 itu 10, ya. Sehingga yang paling kecil untuk F2 yang melibatkan simbol C itu adalah ini, ya, 7, nilainya 7. F2-nya 7, yaitu pada tujuan C ke kota E. Nah, ini juga sama. Ada dua keputusan, ya, yang paling kecil, ya. Dari D ke E yang sekarang adalah 4, kemudian yang melibatkan E 4 ditambah 4 8, ya, di tahap sebelumnya, ya. Di sini tahap sebelumnya adalah tahap 3 karena kita di tahap 2. Tadi karena pertama yang kita hitung adalah tahap 4, ya. Kita secara mundur dari tujuannya, ya. Sehingga di tahap 2 kita melihat tahap sebelumnya itu tahap 3, ya. D ke E tadi 4, ya, yang sekarang, kemudian E yang sebelumnya adalah 4, ya, teman-teman. 4 ditambah 4 yaitu 8. Kemudian D ke F itu 1, ya, teman-teman, ya. Yang sekarang ini salah 1 ditambah dengan D ke F itu 1. Kemudian di sini yang melibatkan F itu 7, ya, 1 ditambah 7 yaitu 8. Tadi D ke E ini 4, D ke E ini 4. Nah, yang melibatkan E di tahap 3 itu 4, ya, 4 tambah 4 8, betul. Kemudian D ke G ini 1, ya, yang melibatkan G ini 6 7. Oh, aduh, D ke G 5, ya, teman-teman, ya. Ini saya terkecoh dengan ini 4 1 5. Oh, D ke G itu 5. Kemudian F3 atau jarak minimum kos sebelumnya di tahap 3, ya, yang melibatkan G minimumnya adalah 6, sehingga 6 ditambah 5 11, ya. Ya, saya membaca yang ini tadi, ternyata di sini, ya, yang D ke G, yang 1 ini adalah D ke F, yang 4 adalah D ke E, ya. Sehingga di sini kita peroleh ada dua F2 yang terkecil, ya, yaitu D ke E dan D ke F, sehingga E dan F kita tuliskan sebagai tujuan, ya, yang dengan nilai F2 nya paling kecil untuk dari simbol D. Nah, sekarang setelah tahap 2 kita menganalisis dari A ke B ke C ke D atau pada tahap 1, ya. Nah, pada tahap 1 ini A ini jarak dari A ke kota B itu adalah 2. Kemudian kita tambahkan B di tahap 2. B di tahap 2 itu 11, ya. Sehingga di sini A ke B itu adalah 13. A ke B yang sekarang itu 2 ditambah dengan F2 tadi, dari simbol B di tahap 2 itu yang terkecil F2 nya adalah 11 tambah 2 itu 13. Kemudian A ke C itu 4 yang sekarang. Kemudian di tahap 2 yang melibatkan simbol C itu paling kecil 7, ya. Sehingga 7 ditambah 4 itu 11. Kemudian A ke D yang sekarang adalah 3. D di tahap sebelumnya yang paling kecil itu adalah 8, sehingga 3 ditambah 8 itu 11. Nah, maka dari sini yang jaraknya 11 itu ada 2, ya, yang lainnya 13. Maka yang terkecil di tahap 1 itu adalah A ke C dan A ke D karena jaraknya sama-sama 11, sehingga tujuannya bisa 2 macam, ya. Untuk solusi terbaik, nah, di sini di tahap 1 sudah ditemukan solusi yang terbaik kalau dynamic programming. Nah, kalau di algoritma atau strategi algoritma branch and bound, percabangan terikat,
Nah, percabangan terikat itu di akhir cabang kita belum bisa langsung menemukan itu solusi terbaik, tapi kita harus memilih ya. Tapi kalau di dynamic programming biasanya di akhir cabang itu sudah merupakan yang terakhir ya, kemudian dirunut solusi-solusi sebelumnya ya. Ini A ke C, A ke D ya. Maka biaya total atau cost total ya di tahap 1 ini yang terkecil adalah satunya itu 11. Nah, rute yang diambilnya itu kita bisa mengambil dari rute A ke C atau A ke D ya. A ke C atau A ke D. Kemudian dari A ke C atau A ke D kita melihat di tahap di atasnya atau tahap sebelumnya, yaitu tahap 2. Nah, setelah C itu berapa? Setelah D itu E, F ya. Kalau setelah C itu E ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita pertama menggunakan A sampai dengan A ke C ya teman-teman ya. Ini A ke C, kemudian kita lihat dari tahap 2 C ya, C ke E. Nah, C ke E ya teman-teman ya. Kemudian dari tahap 3 dari E itu adalah E ke H ya. Kemudian dari tahap 1 H ke C. C ke E ke H, H ke C ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita mengambil A ke D, karena di solusi yang terakhir ini dimulai dari A ke C atau A ke D, tadi yang A ke C udah, yang A ke D berarti tinggal kita runut dari tahap 2 D nya itu ke E ya. Kemudian dari D ke E atau F ya teman-teman ya. Kita mulai dari D ke E, nah kemudian dari D ke E ke H, dari H ke C ini ya. A ke D, kemudian D ke E atau ke F. Nah, ini biasa juga D ke E atau ke F, kemudian dari E, kemudian dari E ke H, dan F ke I, kemudian dari I ke J ya teman-teman ya. Jadi ini ada 2 macam solusi, masing-masing bisa kita ambil dulu, lalu nanti yang diurutkan misalkan A ke C dulu, kemudian dari A ke C itu C ke E, E ke H, kemudian H ke C. Sudah ketemu ya yang dari A ke C ya. Kemudian yang dari A ke D teman-teman, yang dari A ke D itu dari di tahap 2 itu D ke E, kemudian dari E ke H, H ke C. Kemudian kalau tadi A ke D dari D ke F, F ke I ke C gitu ya. Nah, berarti solusinya ada banyak teman-teman ya. Kita hitung aja teman-teman. Kalau ditemukan seperti ini, AC E H J ya teman-teman ya. AC E H J dengan AD E H J, AD E H J dan AD E F J. AD E F I J ya teman-teman. Nah, ini kalau kita hitung teman-teman berdasarkan dari gambar tadi, A ke C itu 4 ditambah C ke E tambah 2 ditambah C ke E tambah 3 ya, 7 ya. Kemudian E ke H itu 1, 7 tambah 1 8, kemudian H ke C tambah 3 11. Kemudian A ke D itu 3, kemudian dari D ke E itu 4 ya, 7 ya, 7, kemudian E ke H itu 1 8, kemudian H ke C 3, 8 tambah 3 11. Kemudian A ke D ya, yang terakhir ini A ke D itu 3, D ke F itu 1 ya, 3 tambah 1 itu 4. Kemudian F ke I itu 3, 4 tambah 3 itu 7 ya. I ke J 4, 7 tambah 4 atau I ke J itu 4 ya, 7 tambah 4 itu 11. Berarti semua hasilnya dari rute yang dihasilkan oleh rute optimal yang dihasilkan oleh pemrograman dinamis walaupun ada 3 ini jumlahnya sama-sama 11 ya. Berarti ini adalah solusinya ada 3. Jadi pemrograman dinamis ini bisa menemukan lebih dari satu solusi ya teman-teman. Nah, dengan cara ini kalau kita lihat dibandingkan kita menggunakan brute force yang harus menguraikan setiap permutasi ya, urutan kota-kota yang dikunjungi dari kota awal sampai kota akhir, maka ternyata lebih singkat ya menggunakan dynamic programming seperti ini. Nah, kalau kita cermati teman-teman, setiap setiap kota itu untuk mengunjungi
kota B, kota C, kota D, itu kita memerlukan suatu perulangan ya di tahap setiap tahap ini ya. Kita memerlukan suatu perulangan. Ini S-nya misalkan ada lebih dari 1, kemudian kota tujuannya adalah sebanyak N ya, berarti ini adalah N kuadrat. Nah, ini setiap tahapnya. Kemudian kalau terjadi tadi ya ada sekian tahap, nah, satu tahap aja udah N kuadrat ya, untuk for di dalam for ya. Kalau dilakukan dari tahap 1 sampai tahap ke N, berarti N kali N dikali N ya. Berarti kita punya kompleksitas untuk dynamic programming pada pencarian alur terpendek itu dengan secara iteratif itu sebanyak kompleksitasnya N pangkat 3. Nah, ini masih lebih bagus dibandingkan dengan metode rekursif ya, yang besarnya N kali 2 pangkat N, atau bahkan N kuadrat kali 2 pangkat N. Itu tentu lebih besar, namun itu masih lebih bagus lagi daripada metode brute force ya, metode brute force yang menggunakan atau yang kompleksitasnya itu N faktorial, teman-teman. Oke, kita lanjutkan pendekatan dengan algoritma branch and bound ya, teman-teman. Untuk kasusnya masih sama, kasusnya adalah traveling salesman problem dan knapsack, teman-teman, yang kita ambil. Ya, jadi misalkan kita memiliki 5 kota, di mana setiap simbol di dalam setiap kota di dalam alur 5 kota itu saling terhubung ya, teman-teman. A ke B, A ke D, A ke C, A ke E ini terhubung dengan B, juga terhubung ke A, B terhubung ke C, B terhubung ke D, B terhubung ke E. Dengan D juga terhubung ke 4 kota lainnya, E juga terhubung ke 4 kota lainnya. Nah, bagaimana kita menggunakan strategi branch and bound, teman-teman? Nah, sebenarnya branch and bound ini ya kalau kita sebut sebagai algoritma ya bisa juga, tapi lebih tepatnya adalah metode atau strategi algoritma. Mengapa? Karena tidak ada rumus yang pasti di branch and bound. Jadi di branch and bound ini hanya menggunakan prinsipnya apa? Percabangan dengan ikatan syarat-syarat ya. Tapi branch and bound ini kita di dalam cabang itu memikirkan langsung ya tujuannya ya, hampir seperti dynamic programming, tetapi branch and bound ini lebih singkat ya, daripada dynamic programming, teman-teman. Karena branch and bound ini sebenarnya algoritma perbaikan dari algoritma greedy. Kita tahu ya di pertemuan sebelumnya, algoritma greedy itu kompleksitasnya adalah N kuadrat kalau menggunakan perulangan. Nah, branch and bound juga di source code yang ada itu sepertinya hanya satu perulangan saja bisa ya, teman-teman, tapi memanggil banyak fungsi yang melibatkan satu perulangan ya. Jadi sepertinya tidak sampai serumit yang menggunakan rekursif, tapi kalau dibuat metodenya rekursif menggunakan strategi branch and bound ya, mungkin ya bisa juga kompleksitasnya adalah N kali 2 pangkat N ya, teman-teman ya. Nah, mengapa branch and bound ini lebih tepatnya kita sebut sebagai strategi algoritma, bukan algoritma? Kalau algoritma itu pasti rumus atau tahap-tahapnya pasti, teman-teman. Tapi untuk kasus yang berbeda, penerapan misalkan branch and bound di dalam TSP traveling salesman problem dan juga misalkan dalam kasus knapsack problem, itu rumus yang digunakan berbeda, tapi prinsipnya sama ya. Nah, kalau yang namanya algoritma itu pasti rumus dan tahapnya sama. Nah, ini disebut strategi karena apa? Tahapnya mirip, tapi rumusnya berbeda untuk kasus yang berbeda. Sehingga lebih tepatnya branch and bound itu adalah suatu strategi atau metode ya. Tapi dalam pemakaian sehari-hari atau pemakaian umum ya kita istilahkan algoritma, itu untuk mempermudah ya, boleh. Oke, kita langsung masuk ya di dalam TSP. Nah, untuk mencari suatu lintasan terpendek dari A sampai kembali ke A ya dengan melintasi semua kota ini, kita harus menentukan lower bound-nya, teman-teman. Nah, lower bound untuk semua kota ini kita bisa lower bound awal ya, untuk semua kota ini kita bisa mencari sum of two smallest distance each. Jadi kita mencari dari setiap titik itu dua adjacency cost ya, dua adjacency distance yang dijumlahkan ya, dua adjacency two smallest distance edge yang dijumlahkan di rata-rata ya, two smallest distance edge ya. Jadi ini di distance A itu dari
yang mengapit A ini ya, dua garis yang mengapit A ini mana sih yang distance-nya itu paling kecil. Nah, kemudian ditambahkan dengan dua garis dari B ini ya, yang nilai cos-nya paling kecil itu berapa, dijumlahkan, kemudian ditambah dengan ini dari dua garis yang mengapit C ini ya, misalkan ini atau ini atau ini atau ini atau ini atau ini, itu dijumlahkan ya, lalu juga ditambahkan dengan dua garis yang mengapit D, misalkan ini ya, ini cos-nya 54 atau 75, kemudian 34, ini mana yang paling kecil teman-teman ya, mana yang paling kecil dari dua garis yang mengapit di setiap simpul ini ya, kemudian dijumlahkan, ini juga mana yang paling kecil dari dua garis atau dua cos yang mengapit simpul E ini ya, yang paling kecil ya, apakah 2 dan 8, apakah 3 dan 9, apakah 3 dan 2, oh, tentu saja 3 dan 2, karena yang mengapit E ini ya, E ke D dan E ke C, kalau 2 dan 3 itu lebih kecil dibandingkan dengan yang ini ya, E ke C dan E ke A ya. Jadi di sini adalah sum of two smallest distance seperti itu. Sehingga di sini lower bound-nya kita, karena di sini simpulnya ada A, B, C, D, E. Dari A ini kita lihat cos yang mengapit A yang jumlahnya itu paling kecil yang mana? Apakah 3, 5, apakah 3 dan 1, apakah 5 dan 1, apakah 3 dan 8? Tentu saja 1 dan 3 ya teman-teman. Kalau 1 dan 5 kan 6, kalau 1 dan 3 itu 4 ya, berarti 3 dan 1. Kemudian B, dua cos yang mengapit B yang paling kecil jumlahnya, apakah 3 dan 7, 3 dan 9, atau 3 dan 6, atau 7 dan 6, tentu saja 3 dan 6. Kemudian untuk simbol kota C, cos terkecil yang mengapit kota C itu apa saja? Ini ada 15, 54, 41, 42, 12. Tentu saja yang kita pilih yang paling kecil yang mengapit C itu cosnya 1 dan 2 ya. Kemudian D ini ada 34, 47, 45, kemudian 39, tentu saja 3 dan 4, tentu saja 3, 2 ya. Ini kita jumlahkan teman-teman, kita bagi 2 sehingga kita menemukan ini jumlahnya 28 bagi 2. Nah, ini adalah lower bound pertama teman-teman, untuk kalau kita tidak mengunjungi ya, kalau kita belum mengunjungi kota manapun. Oke, kemudian kalau kita belum mengunjungi, itu kemungkinannya kita bisa ya, misalkan kita tentukan titik awalnya A ya teman-teman ya, tadi adalah initiate lower bound yang pertama ya. Kemudian kalau kita menetapkan kota A sebagai starting point, maka kemungkinannya kita mengunjungi A ke B, A ke D, A ke C, A ke E teman-teman. Nah, kemungkinan itu kita hitung lower bound-nya ya. Nah, bagaimana kita menghitung lower bound dari A ke B? Nah, A ke B ini saling terhubung ya, 3 ya. A dan B itu saling terhubung di cos 3. Jadi di A dan B ini kita tuliskan 3, ini 3 ditambah berapa? Nah, dari 3 itu pasangan cos adjacensi dengan A yang paling kecil apa? 3 dan 1. 3 dan 1. Kemudian dari B, karena B tadi sudah ada 3, pasangan adjacensi cos yang mengapit B yang terkecil adalah 6 dan 3. Berarti 3 plus 6. Kemudian karena yang lain tidak diatur di sini, maka kita langsung cari saja data yang sebelumnya ya. Untuk C itu pasangan adjacensi cos yang terkecil itu adalah 1 dan 2. Kemudian untuk D, adjacensi cos yang terkecil adalah 3 dan 4. Kemudian E itu adalah adjacensi cos yang mengapit E yang terkecil adalah kombinasi 3 dan 2. Jadi ini kita tambahkan bagi 2 sehingga 28 bagi 2. Untuk lower bound A ke B, kalau kita mengunjungi A ke B, lower bound-nya masih 14 ya, masih sama dengan lower bound sebelumnya. Kemudian dari A ke C ya, A ke C kita lihat di sini. A ke C itu ada 1. Berarti kita tuliskan dulu ya, di A itu 1, C juga 1. Kemudian dari 1 itu berapakah adjacensi cos yang mengapit A yang terkecil ya, 1 dan 3, bukan 1 dan 5. Jadi sudah tertulis 1 ya, berarti kita tinggal pakai kita lihat mana sih adjacensi cos atau pasangan cos yang mengapit A yang terkecil. Kalau sudah ada 1 dan 3. Kemudian B-nya 3 dan 6 ya. Kemudian C, tadi C juga kita tulis 1 karena ini yang kita acu adalah A ke C ya. 1 plus ini juga 1 plus ya, C ya. Nah, karena di C sudah ada 1, manakah adjacensi atau pasangan cos yang mengapit kota C ya, yang terkecil kalau sudah ada 1 dan 2. 1 dan 2. Kemudian yang lainnya
4, ini D itu 43, kemudian E itu 23. Ini kita tambahkan lalu bagi 2. Kemudian A ke D itu 5 ya teman-teman ya. Oke, kita tulis dulu 5 ya, plus ini satunya nanti yang D di sini ya. A, B, C, D. 5 juga kita tulis. Nah, sekarang kita lihat pasangan adjasensi cos terkecil yang mengapit 5 antara ini ya. 5 ya. Kalau sudah ada 5, maka yang terkecil berapa? 5 dan 1 ya. 5 dan 1. Kemudian yang B-nya tetap karena B-nya tidak diacu ya. 3, 6, kemudian C-nya 1, 2. Nah, D-nya tadi 5 udah ya. 5. Nah, berapakah adjasensi cos terkecil yang mengapit D kalau sudah ada 5 ya. Nah, 5 tambah berapa? 5 tambah 3 ya. Di sini 3 ya. 5 ada 5, 4, 5, 3, 5, 7. 5, 3 tentu yang lebih kecil. Kemudian yang E, yang adjasensi cos terkecil yang mengapit E itu adalah 2 dan 3. Ditambahkan 6 tambah 9 tambah 3 tambah 8 tambah 5. 31 bagi 5 itu pembulatan ke atas ya, 16 ya teman-teman. Kemudian A ke E. A ke E ini berapa? A ke E itu 8. Kita tuliskan dulu di A itu 8, di E juga 8. Nah, berapakah cos adjasensi yang terkecil ya? Yang mengapit A kalau sudah ada 8. Maka 8 dan 1. Kemudian B-nya tetap 36, C-nya tetap 1, 2. Kemudian nah, di sini B, C, D. D-nya kan tidak diacu di sini, maka kita lihat di sini D yang terkecil kalau kita lihat itu 4 plus 3 ya, bukan 5 plus 3 karena di sini tidak diacu ya. Tadi 5 plus 3 itu karena A ke D ya. Karena A ke D itu 5, D juga ke A itu 5. 5 plus. Nah, kalau udah ada 5, maka pasangan cos terkecil yang mengapit D kalau sudah ada 5 itu 5 dan 3, teman-teman ya. Nah, di sini kan yang kita acu adalah A dan E ya. Sehingga yang 8 dan 8 itu cuma di A dan E. Maka D-nya tetap kembali seperti semula, yaitu yang paling kecil mengapit kota D itu adalah jarak 4 dan 3 ya, DC dan DE. Kemudian nah ini E-nya. E-nya itu kalau sudah tadi ya ada cos 8, maka 8 yang dengan berapa yang terkecil mengapit kota E ya. Misalkan ini 8, maka 8 dengan 2 teman-teman, 8 dengan 2. Tidak 8 dengan 3 ya. Nah, ini ditambahkan hasilnya 38 bagi 2, 19. Oke. Berarti dari sini terlihat ya teman-teman ya. Kalau A ke B itu lower bound-nya atau distance-nya itu paling kecil ya, 14. Kemudian A ke C juga distance-nya juga 14, lower bound-nya 14. Ya, tadi lower bound awal itu 14. Kalau kita mengunjungi kota B itu 14, mengunjungi dari A ke kota C itu 14. Kemudian berarti yang sama dengan lower bound pertama tadi ada A ke B dan A ke C. Kemudian A ke D ini lower bound-nya tinggi ya, 16, dan yang A ke E itu 19. Ini tidak kita ambil teman-teman karena lebih besar dari lower bound awal, sehingga yang kita pertimbangkan yang ini antara A ke B dan A ke C. Nah, kalau A ke B itu sudah ditemukan, maka A ke C tidak dikunjungi karena C itu dikunjungi lebih setelah B ya. Kalau kita sudah mengunjungi A ke B lebih dulu, ya nggak usah kita mengunjungi A ke C, sehingga walaupun A ke C ini lower bound-nya 14 sama dengan A ke B, ini A ke C kita tiadakan ya. Oke. Ini ada gangguan notifikasi teman-teman ya. Ya karena kita menggunakan IDM. Oke, kita lanjutkan. Berarti yang kita ambil adalah A ke B teman-teman ya. Nah, sekarang A ke B sudah kita ambil teman-teman. Maka dari A ke B ada kemungkinannya yaitu B ke C atau B ke D atau B ke E teman-teman ya. B ke C atau B ke D, B ke E. Nah, ini kita hitung lagi. Ya, kita hitung lagi lower bound dari vertex B ke C dengan tadi informasi A ke B sudah kita peroleh ya. Berarti di sini B ke C kita hitung dengan melibatkan hubungan A ke B. Karena A ke B tadi sudah menjadi keputusan yang kita ambil. Nah, kalau sudah kita mengunjungi A ke B, maka C itu lebih terlambat daripada kita kunjungi ke B ya. Sehingga A ke C tidak kita ikutkan. Sehingga di sini A ke B yang kita ambil sebagai keputusan pertama, lalu langkah selanjutnya adalah A ke B ke C. Oke, di sini B ke C kita hitung dengan melibatkan A ke B, yaitu A ke B itu adalah 3, kita tuliskan dulu 3, kemudian B-nya juga 3, kita tuliskan dulu 3. Kemudian dari B ke C
B ke C itu ada 6 ya, sehingga di sini plus 6 ya. Di B kita tuliskan plus 6, di C 6 plus. Oke, karena ini yang diacu adalah A ke B dan B ke C, yang lainnya bebas kita cari yang kos mengapit yang terkecil ya teman-teman. Oke, di sini tadi udah 3, 6, kemudian yang C kalau sudah ada 6, berapa yang terkecil yang mengapit C? Tentu saja 6 dan 1 ya, kita tulis 6 dan 1. Kemudian sudah ada 3 di A, pasangan yang terkecil yang mengapit adalah 1. Lalu yang D tetap ya, yang D 4 dan 3, yang E tetap 2 dan 3. Kita jumlahkan, kita bagi 2, yaitu 16. Untuk A, B, C itu lower boundnya 16. Kemudian ABD ya, kita hitung. Nah, di sini kita melibatkan A ke B. A ke B itu 3 ya. Nah, sini A dan B ini kita tuliskan 3 tambah 3 ya teman-teman ya. Kemudian B ke D itu 7 teman-teman. Berarti di B ini B kan plus 7, D-nya juga 7 plus. Nah, sisa ya di sini ya. Kita lihat di sini di D itu kalau sudah ada 7, pasangan kos terkecil yang mengapit D itu berapa? 3 ya, 7, 3, nggak mungkin 7, 5, nggak mungkin 7, 4, 7 dan 3. Kemudian di sini kalau sudah ada 3 di A, maka pasangan kos terkecil yang mengapit A adalah 1 ya, sehingga kita tulis 3 plus 1. Kemudian B, kalau sudah ada 3, karena tadi B itu ke D ya, ini 3 plus 7 ya teman-teman. Kemudian yang C ini tetap sama 1, 2 gitu ya teman-teman. Karena di sini A, B, D C-nya tetap pasangan yang mengapit C yang langsung ya. Kalau di sini C-nya itu kosong, berarti langsung aja kita isi pasangan yang mengapit pasangan distance yang mengapit C yang terkecil. Itu berapa? 1 dan 2. Sudah ketemu semua ya. Oh, yang E tetap juga ya, yang E ya, karena ya tadi yang E tadi kosong juga ya ini ya. Tadi kan yang isi cuma A dan B, kemudian B dan D ya. Setelah ada satu cost distance, kita cari temannya, pasangannya yang terkecil. Nah, yang lainnya masih kosong, dua nilai kosong ya di sini. Maka kita langsung pakai dua nilai kosong yang mengapit di C itu 1, 2, kemudian yang mengapit di E ya, yang paling kecil itulah 2 dan 3. Jelas ya teman-teman ya. Ini ya, yang mengapit di E itulah 2 dan 3. Ini dijumlahkan dibagi dengan 2, hasilnya 16. Kemudian B ke E, berarti kita melibatkan A ke B lalu B ke E ya. Oke, kita tulis dulu semua vertex A, B, C kita tulis, cuma yang kita isi diprioritaskan untuk diisi adalah A ke B dan B ke E dulu, lalu yang lainnya tinggal sisa pasangannya yang terkecil gitu ya. Nah, di sini A ke B itu 3, maka di A dan B kita tulis 3, 3. Kemudian B ke E itu 9 ya teman-teman ya, sehingga di sini di B kita tambahkan plus 9, E juga 9 plus. Nah, sudah tersedia kan teman-teman di sini 3, kemudian 3 plus 9, di sini 9. Kita cari pasangannya E, kalau sudah ada 9 yang terkecil itu yang mengapit E berapa? 9 dan berapanya? 9 dan 3. Oh, 9 dan 2 ya teman-teman ya. Oh ya, 2 di sini, ini 9. Jadi 9 dan 2. Ya, 9 dan 2. Oke, E sudah ketemu 9 dan 2. Kemudian tinggal yang ini ya, C dan D ya. Karena di sini A, B, E. Nah, tinggal C dan D. C dan D kan masih 02 nih. Berarti kita cari saja adjacency kos terkecil yang mengapit C dan D ya. Yang mengapit C itu 1 dan 2, yang mengapit D itu 3 dan 4. Kemudian tadi A itu udah ada 3, maka yang terkecil pasangannya yang mengapit A itu 1. Ya, ini B udah terisi ya, karena tadi ABE. B ke E itu 9, sehingga di sini 9 kita tuliskan 9. Nah, 3-nya dari A ke B saling berhubungan ya teman-teman. Ini kita jumlahkan, hasilnya 19 ya. Jadi lower bound untuk ABE itu 19. Maka yang terkecil adalah ini, ABC dan ABD. Nanti akan kita evaluasi ya ABC dan ABD ya. Nah, di sini tadi initial state-nya tadi 0 ya, simbol 0 itu lower bound-nya 14 teman-teman. Kemudian tadi kita putuskan A ke B ya. Kemudian A ke C, A ke D, A ke E ini tidak dipakai. A ke C walaupun LB-nya lower bound-nya 14 tapi tidak dipakai karena apa? Karena
A ke B itu sudah lebih dulu dikunjungi. Kalau A ke B sudah lebih dulu dikunjungi, A ke C nggak usah, ya. Maka di sini lower bound 14 pada A ke B karena B itu yang pertama dikunjungi, itu yang dipakai. Yang A ke C dan A ke D, A ke E tidak dipakai. Ini tidak dipakai karena apa? Karena lower boundnya 16 melebihi 14 ya. Ini lower boundnya 19 melebihi 14 ya. Jadi yang dipakai 14. Kemudian dari sini kita tinggal menghitung ABC, ABD tadi. ABC itu lower boundnya 16, ABD itu 16, ABE. Nah, ABE ini 19. Nah, karena 19 itu lebih 19 itu paling besar ya dibandingkan dengan ini ya, 16 ya. Sehingga yang ini tidak dipakai. Yang ABE tidak dipakai. Sehingga kita memperhitungkan yang ini, lower boundnya paling kecil ya. Dari simpul 2, ini simpul 0, simpul 1, simpul 2. Nah, maka dari sini nanti bisa ada dua kemungkinan, ABC DEA atau ABC EDA ya. Kemudian dari sini ABD CEA atau ABD ECA ya. Nanti itu dihitung juga teman-teman. Nah, ini nggak dipakai ya yang ini ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang dari ABC itu kemungkinannya ya ABC DEA atau ABC EDA teman-teman. Nah, ini kalau ABC DEA berarti kita sudah melibatkan ABC dan DE teman-teman ya. Nah, ABC A ke B itu 3, B ke C itu berapa? B ke C itu 6 ya. Berarti plus 6 di B-nya, C-nya plus 6 juga ya. Plus 6. Kemudian C ke D itu 4 berarti plus 4, D-nya juga plus 4 ya teman-teman ya. Nah, kemudian dari D ke E itu plus 3, maka di D-nya kita tambahkan 3, plus 3, E-nya juga kita tambahkan 3, plus dari E ke A itu 8 ya. Maka di A-nya kita tambahkan 8. Maka di sini prinsipnya adalah mana yang terhubung, itu adjacensinya kita tambahkan dulu di sini. Lalu kita cari pasangannya ya. Kalau misalkan dia udah terhubung, di dalam kurung itu masih tersisa 1, kita cari hubungannya. Kalau sudah nggak ada, kita cari yang terpendek gitu. Tapi karena ini A, B, C, dan D, A itu terhubung semua ya, kita bisa saling mengisi dengan cara tadi ya. Ya, A, B, C, ini A dan B itu terhubung di 3 ya, cosnya 3. Di A dan B kita tuliskan 3, ini 3. B ke C itu 6 ya. Maka di B ini kita isikan 6 plus 6. C-nya juga kita isikan 6 plus ya. Nah, C ke D itu 4. Maka di C kita pluskan 4 ya. C ke D itu 4. Maka di D juga ada 4 plus. Kemudian dari D ke E itu plus 3, E-nya juga 3 plus. Lalu dari E ke A ya, E ke A itu plus 8 ya teman-teman ya. Ya, D ke E ya, tadi D ke E itu plus 3 teman-teman. Karena C ke D tadi 4, D ke E tadi di D kita plus 3, E-nya juga 3. Kemudian E ke A itu 8 ya, plus 8, maka di A-nya juga plus 8. Karena A dan E berhubungan ya. A dan E berhubungan, ini 8-nya diisikan di E dan A ya teman-teman ya. Sehingga ini dijumlahkan, lalu hasilnya 48 bagi 2, 24. Nah, kalau ABC DA itu lower boundnya 24. Kemudian kalau lower boundnya yang ABC EDA, nah ini sama juga ya. ABC, nah, A ke B-nya ini 3, kita isi 3. Kemudian B ke C kita isikan plus 6 ya. Berarti B-nya plus 6, C-nya 6. Kemudian C ke E, nah C ke E-nya itu berapa? C ke E-nya itu 2. Ya, berarti di sini plus 2, ini 2. Kemudian E ke D-nya itu plus 3 ya. E ke D itu plus 3, berarti di D-nya juga plus 3 teman-teman. Nah, E ke D-nya plus 3, kemudian dari D ke A. Nah, dari D ke A itu D ke A itu 5 ya, berarti plus 5 dan juga di A-nya plus 5 ya. Gitu teman-teman. Jadi ini langsung mana yang berhubungan, lalu kita catat ya. AB yang berhubungan itu 33, kemudian B ke C yang berhubungan itu 66, C ke E itu yang berhubungan adalah 6, C ke E yang berhubungan adalah plus 2 dan 2. Kemudian E ke D yang berhubungan adalah plus 3 ya, 3. Kemudian dari D ke A yang berhubungan adalah 5 ya.
5 ya. Jadi D ke A 5. Ini sama ya seperti ini ya caranya tadi ya. Kita jumlahkan, kita bagi 2 yaitu 19 LP-nya. Kemudian ini kan baru ABC, ABCDE dan ABCED teman-teman. Nah sekarang yang ABD teman-teman. ABD kemungkinannya dia ABDCE dan ABDEC berakhir ke A ya. Sama caranya kita hitung juga ya. Ya mau habis ini teman-teman, kita isi dulu. Ya kita lanjutkan teman-teman. Ya ini tadi untuk ABD kemungkinannya ABD kemungkinannya adalah ABDCE atau ABDEC ya, berakhir ke A ya teman-teman ya. Jadi kalau ABDEC ya, ABDEC berarti kita melihat apa sih yang terhubung ke ABDEC gitu. A ke B terhubung di 3 ya. Berarti A dan B ini kita isi 3 plus 3 plus ya. Kemudian B ke D langsung kita isi aja. B ke D ini terhubung di 7 plus 7, D juga 7. Nah, B ke D kemudian D ke E. D ke E terhubung dengan cos 3 ya. D ke E, jadi ini plus 3, ini juga 3 plus ya. D ke E ini 3. Kemudian E ke C ini 2 ya teman-teman ya. Berarti ini kita isikan plus 2. Kemudian juga di C kita isikan 2 teman-teman. E ke C ya, plus 2 ini 2. Kemudian dari C ke A ini 1 ya, kita isikan di sini plus 1, di A juga plus 1 kan. Tadi A-nya masih 3 plus berapa gitu ya. Nah, udah ketemu teman-teman ya, yang saling terhubung ya. Dijumlahkan dibagi 2 yaitu 16. Untuk ABDCA, ABDECA itu lower boundnya 16, kemudian ABDCEA ini lower boundnya 24. Tentu saja yang ini bisa digunakan teman-teman. Oke, tadi semua perhitungannya tadi ini ya. Bisa kita visualisasikan dalam bentuk ini ya, percabangan seperti ini. Jadi A ke B yang diambil, kemudian dari A ke B menjadi ABC dan ABD ya. Ini ada 2 ya, ABC dan ABD itu sama-sama lower boundnya 16, sehingga ini dikaji ya. Karena apa? Karena kalau ya ini sama, jangan-jangan nanti solusi terpendeknya yang dari sini atau yang dari sini. Nah, sehingga kita masih perlu menjabarkan dari ABC DEA atau ABC EDA ya. Kemudian ABD ECA dan ABD CA. Nah, ini masih kita kaji. Tadi sudah kita hitung ya. Untuk ABC DEA itu lower boundnya 24. Kemudian ABC EDA itu lower boundnya 19. Kemudian ABD CA itu lower boundnya 24. Kemudian ABD ECA itu lower boundnya 16. Nah, dari sini teman-teman kita lihat lower bound terkecilnya itu adalah yang ini ya, dari jalur ini. Yang ini teman-teman tadi ABE ini lower boundnya 19, karena dia 19 nggak dihitung ya, nggak diperhitungkan ya, karena kita sudah punya ada 2 opsi di level 0. Ini level 0, level 1, level 2. Di level 2 kita punya 2 opsi, ABC dan ABD ya. ABE nya kita abaikan karena lower boundnya 19. Nah, ini yang dari lower bound 16 yaitu ABD. Ternyata ada yang lower boundnya 16 yaitu ABDECA ya. Kalau ABDCEA itu 24 ya. Nah, yang kita ambil yang ini lower boundnya paling kecil, sehingga ini adalah solution the best solutionnya. Rute terpendeknya itu ABDECA karena lower boundnya 16, cosnya 16. Lower boundnya 16, tapi costnya kita hitung ya teman-teman. Ini lower bound, perhitungan cara lower bound menggunakan branch and bound. Tapi kita hitung ABDECA ini berapa? A ke B itu 3, kemudian B ke D itu 7, 10, kemudian D ke E itu 3, 13, E ke C itu 2, 15, C ke A itu 1, 15 tambah 1, 16 ya. Oke, 16 teman-teman. Nah, ini ada source code ya untuk permasalahan TSP dan knapsack. Teman-teman nanti bisa buka dan mungkin bisa membantu analisa Anda ya dalam tugas nanti ya. Tapi saya tidak membatasi pada source code yang ini saja. Kalau teman-teman punya metode tersendiri untuk branch and bound pada kasus TSP dan knapsack, nah itu bisa Anda gunakan nanti di pengerjaan tugasnya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini di TSP ini perulangannya hanya 1, tidak ada perulangan di dalam perulangan. Oke, ini kita lanjutkan teman-teman untuk masalah knapsack.
menggunakan branch and bone ya teman-teman ya. Nah, solusinya bagaimana menggunakan branch and bone? Maka kita harus mengurutkan nilai per weight ya, nilai per weight yang order the item in decreasing order of value. Nah, jadi value per weight itu ibaratnya profit ya teman-teman ya, profit. Nah, profit yang paling kecil itu yang ditinggalkan, yang paling besar itu yang dipilih. Mengapa? Karena kita itu memasukkan ke dalam knapsack atau tas itu adalah yang beratnya itu tidak melebihi knapsack, tapi nilai yang dimasukkan itu paling besar, V per W nya paling besar ini. Nah, ini misalkan ada suatu kasus ya seperti ini ya, item ke-1, item ke-2, item ke-3, item ke-4 ya, setiap item beratnya masing-masing ya, item 1 beratnya 4, nilai jualnya 40, kemudian ini V per W nya 10 ya, 40 dibagi 4 itu 10. Kemudian item kedua itu weight-nya, beratnya 7 kilo, kemudian nilainya itu 42, V per W nya 42 bagi 7 ya, ini weight-nya 7 kg ya. Item ketiga weight-nya, beratnya 5 kg, kemudian nilainya $25. Nah, V per W nya 25 per 5 ya, 5. Nah, di sini di penyelesaian knapsack menggunakan branch and bone ini rumusnya berbeda dengan yang tadi di TSP teman-teman. Kalau di TSP tadi kan kita mencari adjacency cost ya dari setiap simbol dijumlahkan lalu bagi 2. Kalau ini perhitungannya kita menggunakan perbandingan V per W dari sebelumnya dan pada item sesudahnya ya. Jadi upper bound yang sekarang ini dihitung dengan V yang sekarang, value yang sekarang ditambah dengan M itu kapasitas berat dari knapsack, kapasitas yang bisa ditampung oleh knapsack ya, dikurangi dengan beratnya dikalikan dengan value atau nilai dari item setelahnya dibagi dengan berat item setelahnya. Nah, W ini adalah total weight untuk semua objek yang dimasukkan ke dalam knapsack ya teman-teman. Ya, W ini nanti terakumulasi dari simpul sebelumnya ya. Nah, simpul sebelumnya itu ada dengan item sebelumnya dan tanpa item sebelumnya, selalu seperti itu percabangannya ya. Jadi ini M dikurangi kalkulasi dari simpul sebelumnya. Kemudian V adalah total profit dari semua objek yang dimasukkan dalam knapsack. Ini V sebelumnya juga ya, mengakumulasi V sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ya. Jelas ya teman-teman ya, ini kapasitasnya 10, kemudian di setiap weight-nya ada berat dan value. Bagaimana berat yang tidak melebihi knapsack tapi value-nya totalnya bisa maksimal. Nah, perhitungannya seperti ini teman-teman ya, urutannya ya. Untuk level 0, kalau kita tidak mengangkut apapun ya, kita langsung menggunakan rumus upper bound-nya adalah V-nya 0 ya, karena dia belum mengangkat atau memasukkan apapun ke dalam knapsack. 0 ditambah dengan M per W. Nah, M-nya tadi kapasitas maksimum knapsack-nya adalah 10, kemudian dikurangi 0 karena W sebelum mengangkat apapun, sebelum memasukkan ke dalam knapsack apapun itu 0 ya. Kemudian dikali dengan kalau dia mengangkat item 1. Tadi kan ini item 0 ya. V dan V1 dan W1 itu adalah miliknya item 1 ya. Ini kan statusnya 0 ya. Initial state itu 0. Dia dikalikan dengan V per W di item 1. V per W-nya 40 bagi 4 itu 10. Kalikan dengan 10. Hasilnya 10 kali 10 100. Upper bound di level 0 itu 100. Kemudian ini pada saat tidak memasukkan benda apapun ke knapsack. Kemudian kalau ini ya, kita cabangkan kedua, kalau memasukkan item 1 dan tidak memasukkan item 1. With item 1, without item 1. Kalau memasukkan item 1 berarti W yang dimasukkan di item 1 itu 4 ya. V-nya 40. Upper bound-nya berapa? Upper bound-nya tinggal dimasukkan aja ya. M per W-nya 10 dikurangi 4 karena beratnya di item 1 itu 4. 10 kurangi 4 itu 6. Berarti upper bound yang sekarang di ini ya, di level 1 ketika weight 1 itu adalah 40 ditambah dengan ini ya, M per W-nya 6 dikalikan dengan ini V2 per W2. V2 per W2 itu adalah 6. Sehingga 40 ditambah 6 kali 6, 76. Kalau ini without weight 1, berarti dia weight-nya 0 kan, dari awal masih 0. Masih 0, V-nya juga 0. Berarti M kurangi W-nya 10 kurangi 0 yaitu 10 ya. Maka upper bound-nya adalah
V sebelumnya itu 0 ditambah dengan 10 ya, M min W nya 10 dikali dengan, nah kalau without 01 maka V2 per W2 nya adalah ini ya, 42 kurangi 7 6, 10 kali 6 60 ya. Nah karena upper bound nya di sini yang lebih tinggi, yang menggunakan atau memasukkan W1, maka ini yang dipilih. Selanjutnya dipilih apakah menambahkan W1 atau tidak menambahkan W2 begitu ya. Ya, tadi ini ya yang dipakai adalah with weight 1 karena upper bound-nya lebih tinggi daripada yang without weight 1, tidak memasukkan benda kedua ya teman-teman ya. Kemudian dari ini weight 1 kita bisa memutuskan dengan memasukkan W2 atau tidak memasukkan W2. Yang pertama, kalau memasukkan W2, maka di sini kita akan menghitung upper bound yang baru ya teman-teman ya. W2 itu berarti weight yang kedua, kalau memasukkan W2 tadi jari weight-nya itu W sama dengan 4 ditambah W2 7. 4 ditambah 7 itu 11. Kemudian value-nya ini 42 ya. Harusnya value-nya bertambah ya teman-teman. Ya, ini misalkan dan setelah weight 1 diikutkan, kemudian kita kaji apakah memasukkan W2 atau tidak memasukkan W2. Kalau memasukkan W2 berarti W2 itu beratnya 7 ya, sementara sudah masuk weight 1 4. 7 ditambah 4 itu 11. Nah kalau weightnya 11 maka not visible, tidak memenuhi syarat ya, karena kapasitas M nya knapsack atau tas yang ngangkutnya itu 10 ya. Kemudian kalau misalkan di sini weight 1 dan W2 itu dimasukkan, harusnya V nya bertambah ya, 40 tambah 42 82, tapi di sini salah tulis, ini tulisnya 42. Kalau misalkan ini jadi harusnya ini 82, tapi di sini karena weight-nya sudah jelas melebihi kapasitas knapsack yaitu 11, maka ini tidak kita hiraukan. Kemudian berarti di sini kita kaji yang without W2, kita tidak masukkan W2, maka kita masih memiliki weight-nya itu 4, value-nya dari value weight 1 40. Nah, W sama dengan 4 ditambah 0 ya, karena kita tidak masukkan W2 ya, sehingga weight-nya masih pakai weight yang lama. W 4 tambah 0 itu 4. Kemudian V-nya juga masih pakai value yang lama, yaitu V1 40 tambah 0 ya, karena kita di sini tidak mengikutkan weight 2. 40 tambah 0 40. M min W-nya yaitu 10 kurangi 4 ya, karena kita W-nya sekarang 4, yaitu 6. Upper bound-nya adalah 40 ditambah 6 kali 5 teman-teman. Mengapa kali 5? Karena di sini walaupun without W2 kita seperti menghitung di sini, dan V per W sesudahnya adalah yang ini ya, 25 per 5, sehingga di sini 6 dikali 5 ya. Kita menggunakan V per W yang 3 karena kita di posisi W2, walaupun di sini tidak menyertakan W2, tapi kita di posisi kita itu sedang di W2, sehingga yang diperhitungkan V per W nya adalah V per W dari W3 yaitu 5, sehingga kita punya upper bound nya 70. Nah upper bound 70 kan ini masuk ya, karena di sini weight nya masih 4 ya. Nah di sini kita perhitungan lagi setelah tidak menggunakan atau tidak memasukkan W2, apakah memasukkan W3, apakah tidak memasukkan W3. Yang pertama yang memasukkan W3 dulu. W3 itu weight-nya 5 ya, 5 ditambah weight sebelumnya itu 4, itu 4 tambah 5 9. V nya berarti weight W3 itu 25 tambah sebelumnya itu 2 sebelumnya itu 40 ya tadi ya, 40 ditambahkan dengan yang sekarang adalah 25, berarti 40 tambah 25 itu 65. Maka M per W nya M min W nya itu
10 kurangi 9 sama dengan 1. Sehingga upper boundnya kita punya 65 ditambah 1 dikali dengan ini ya, karena kita di posisi W3, maka V per W nya adalah V per W 4 ya. Di 65 ditambah 1 kali 4 ya, 12 per 3 kan ini ya. Kita di posisi ini berarti V per W nya pakai yang ini ya, V3 plus 1 dibagi W3 plus 1, 12 per 3, yaitu plus 4. Nah, di sini 65 ditambah 4 itu 69. Kemudian kalau without W3 berarti kita masih punya W sama dengan 4 ya, plus 0, kemudian V nya sama dengan 40 plus 0, 40, M min W nya itu 10 kurangi 4 itu 6. Upper boundnya juga masih ini ya, 40 ditambah dengan 10 kurangi 4 itu 6 kali 5 juga, karena di sini V per W nya pakai weight yang ketiga ya teman-teman ya, di sini ya. 40 ditambah 6 kali 5, ini kan kita di posisi memperhitungkan W2, tapi di sini tidak menggunakan W2 sehingga V per W nya pakai V per W yang W3 yaitu 5, 25 bagi 5, 6 kali 25 bagi 5, sehingga upper boundnya itu 70. Nah, ya teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi saya ulangi ya teman-teman ya. Jadi ketika tidak menggunakan W2 ini yang dipilih, karena kalau menggunakan atau memasukkan W2 itu tidak visible atau tidak memenuhi syarat, sebab ketika dimasuki W2, weight-nya pertama menjadi 11, itu melebihi kapasitas knapsack, sehingga yang kita perlukan yang without W2 ya. Nah, setelah without W2 itu kita ketahui upper bound-nya 70, kita mempertimbangkan di sini apakah memasukkan W3 ke knapsack atau tidak memasukkan W3. Kita hitung kalau memasukkan W3 tadi ini ya 69 upper bound-nya. Kemudian kalau tidak memasukkan W3 berarti kita hitung W-nya masih W sama dengan 4 ya, W sama dengan 4 plus 0, value-nya menggunakan value sebelumnya yaitu value W1 40. Kemudian M min W-nya 10 dikurangi 4, karena ketika without W2 itu yang ini teman-teman ya, saya salah lagi ya teman-teman ya. Jadi di sini without W2 gitu kita masih menggunakan weight dari W1 ya teman-teman ya. Jadi W sama dengan 4 ditambah 0 sama dengan 4. Kemudian value-nya masih menggunakan value dari weight 1 yaitu 40. 40 tambah 0 40. Nah, M per W-nya juga dikurangi 10 kurangi 4 sama dengan 6. Nah, karena di sini posisinya W3, maka V per W-nya kita menggunakan V per W yang ini ya, V4 per W4 ya, 12 kurangi 3, 12 dibagi 3 sorry, yaitu 4. Sehingga di sini without W3 itu upper boundnya 40 ditambah 6 dikali 12 per 3 atau 6 dikali 4, hasilnya 64 teman-teman. Nah, karena di sini upper bound yang kita cari ya, yang menjadi batas tadi adalah upper bound, maka yang dicari adalah yang upper boundnya tertinggi. Kalau tadi di TSP di shorter speed tadi yang dicari adalah lower bound paling kecil ya. Nah, ini upper bound yang tertinggi antara 64 dan 69, maka yang dipilih adalah yang 69. Berarti yang 69 itu adalah memasukkan W3, tidak memasukkan W2 dan memasukkan W1. Nah, sekarang dari ini ya, W3 kita punya keputusan apakah memasukkan weight 4 atau tidak memasukkan weight 4. Nah, weight 4 kita lihat ada 3 kilo ya di sini ya. Di stage ini level 0, 1, 2, 3 di sini ketika memasukkan W3, W-nya sudah 9. Kalau kita masuki W4 bisa nggak? Kita masuki W4. Nah, W4 nya 3, 9 tambah 3 12. Nah, 12 itu nggak muat, tidak ini ya, tidak lebih kecil dari M ya, atau melebihi kapasitas M. Maka ini kita tiadakan, sehingga keputusannya adalah pasti without weight 4 atau tidak memasukkan weight 4. Nah, ketika tidak memasukkan weight 4 itu yang ini, upper bound-nya 69. Ya, berarti solusi optimalnya adalah without weight 4, kemudian with weight 3, without weight 2, with weight 1. Sehingga 1 dan 3. Item 1 dan 3 itu yang masuk ke knapsack, teman-teman. Itu ya, teman-teman ya. Kemudian tugasnya teman-teman
Tugasnya adalah saya minta Anda mencari source code mengenai penerapan algoritma branch and bound dalam masalah knapsack ya, ini bukan salah ketik nih, knapsack dan TSP ya, pencarian jalur terpendek. Analisalah manakah algoritma yang lebih efisien atau yang tidak kompleks antara dynamic programming dibandingkan dengan branch and bound dalam pemecahan kasus TSP dan knapsack. Jadi nanti teman-teman mencari knapsack dan TSP itu source code menggunakan branch and bound dan source code yang menggunakan dynamic programming itu bagaimana. Lalu Anda analisis bagaimana sih kira-kira kompleksitasnya untuk penyelesaian TSP dan knapsack menggunakan branch and bound dan menggunakan dynamic programming. Nah, itu Anda berikan penjelasannya berdasarkan analisis perhitungan kompleksitasnya tadi ya. Nah, untuk menghitung kompleksitasnya Anda bisa memperkirakan hanya dengan dari source code-nya atau pseudocode-nya. Kalau Anda menggunakan dari source code, maka Anda cantumkan sumber dari source code-nya. Misalkan ini tadi ya, yang TSP ini, TSP di branch and bound itu ini. Nah, kalau misalnya nanti Anda mendapatkan source code TSP dan knapsack menggunakan dynamic programming, nah itu sumbernya dari mana? Nah, itu Anda analisis kompleksitasnya, lalu Anda bandingkan dari pseudocode itu tadi antara dynamic programming dan knapsack, kemudian antara branch and bound knapsack dan ini TSP, mana yang lebih singkat? Apakah branch and bound itu lebih efisien daripada dynamic programming, ataukah dynamic programming lebih efisien daripada branch and bound? Nah, lebih efisien itu maksudnya apa? Kompleksitasnya lebih kecil, gitu ya teman-teman ya. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman tetap semangat mempelajari ini ya teman-teman ya. Ini tadi materi yang saya dapatkan itu saya ambil dari CSE Guru ya teman-teman ya. Karena saya membandingkan dari semua tutorial penerapan branch and bound khusus untuk TSP dan knapsack itu yang paling jelas dibahas dan tidak terlalu durasinya lama ya, itu adalah yang dari CSE Guru ini jelas. Kalau yang lainnya di Indonesia yang saya ketahui ya, dan di luar negeri, sumber luar negeri lain itu panjang penjelasannya. Tapi teman-teman, saya minta jangan hanya berdasarkan pada satu sumber dari yang saya jelaskan ini. Teman-teman juga mencari sumber-sumber lain sehingga pemahaman teman-teman lebih lengkap ya daripada yang disampaikan di sini ya. Karena ini Merdeka Belajar, silakan teman-teman juga sambil mengerjakan tugasnya juga memperluas pembelajarannya. Ya, demikian. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar dan mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.